Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bersama saya ya. Kali ini di kuliah 7 menit. Jadi bukan di scalping crypto. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau di kuliah 7 menit ini saya bisa membahas banyak hal. Nah, walaupun membahas kripto, saya tidak akan membahas hal-hal yang sifatnya langsung teknis gitu ya, atau tidak memperlihatkan teman-teman bagaimana saya melakukan sesi trading dalam waktu singkat gitu. Nah, ada hal yang menarik nih yang perlu kita bahas, yaitu apakah Bitcoin akan naik? Nah, itu ya, karena Bitcoin ini menariknya teman-teman adalah satu hari kemarin atau setidaknya mulai sekitar jam 9 malam di tanggal 4 ya, di hari Jumat sampai dengan Sabtu hari ini. Menariknya ini apa sih? Ya, menariknya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, kalau di sini kan judulnya adalah Head and Shoulder. Artinya apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada pola dalam satu hari ya. Di sini dari tanggal 6 Agustus 2001, kemudian naik ke sekitar 6 September 2021, kemudian turun lagi ke harga awal di 28 September 2021. Nah, langsung naik tinggi sekali sampai ke 10 November. Nah, ini membentuk pola, yaitu bahu kiri, kepala, dan bahu kanan, atau bisa orang biasa bilang pundak gitu ya. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ini adalah batasnya. Teman-teman bisa lihat di sini batas kalau head and shoulders ini dianggap gagal saat ini nanti ketinggian dari Bitcoin mungkin beberapa hari ke depan ya, ini akan naik setidaknya sampai melebihi setengah dari pundaknya gitu. Nah, ini yang menjadi pembicaraan hangat di banyak teman-teman ya, atau di banyak pemain trader dan investor kripto, karena semestinya kalau mengikuti pola ini teman-teman bisa melihat kejatuhannya itu adalah sampai di sini atau di sekitar harga 15 ribuan gitu ya, karena harus ditarik garis seperti ini. Jadi ketinggian dari kepala akan menjadi penurunan terbesar gitu. Karena sekali lagi, kalau teman-teman tahu, keadaan seperti ini harus dituruti atau ditaati gitu. Kalau misalnya saja salah satu dari pola tidak ditaati, maka yang terjadi adalah seperti hari ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini terjadi kebingungan yang luar biasa ya. Kok bisa sih bingung gitu kan? Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, saya matikan autonya, saya perbesar seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat di sini, saya akan tarik garis rentang tanggal dari 21 Januari sampai sini ya. Di sini sampai 3 Februari. Teman-teman bisa lihat bahwa kenaikannya itu tidak signifikan gitu kan. Bingung Bitcoin mau naik atau mau turun gitu ya. Nah, tetapi saat ada kenaikan seperti ini, itu menghabiskan semua yang ada di area sebelumnya. Biasanya kita sebut ini dengan engulfing. Kalau besar, kotak hijaunya ini ya, atau lilin atau candle hijaunya ini besar sekali, berpotensi dia akan naik terus. Nah, permasalahannya adalah di bagian sini ini juga ada engulfing, tetapi warnanya merah atau bearish gitu ya. Orang biasa sebut seperti itu karena mengikuti dari pola sebelumnya. Setelah pundak dia akan turun gitu kan, sama seperti sebelumnya seperti ini ya. Jadi ada kenaikan gitu kan. Jadi sebelum membentuk bahu atau pundak kiri, dia akan naik gitu kan. Nah, ini juga sama. Setelah mengalami penurunan di pundak kanan, dia akan turun gitu loh. Nah, yang menjadi permasalahan selanjutnya bukan hanya itu. Di sini teman-teman bisa lihat adanya batas ya. Sedangkan kita coba gambar, ini saya gambar, ini ada batas. Batas yang disebut dengan daerah demand atau permintaan untuk pembelian yang paling banyak. Adanya di sini, di bawah sini. Tetapi belum mencapai area ini sudah naik gitu loh. Jadi
kita dalam keadaan bingung semua nih. Bitcoin mau arahnya mau kemana? Karena bisa jadi ini akan dinaikkan terus, atau ini merupakan tipuan untuk diturunkan kembali gitu. Itu yang menjadi kebingungan. Walaupun benar di sini ya, di sini teman-teman bisa lihat dia mengejar drop base dropnya di sini. Tetapi biasanya kalau penurunan seperti ini mengejar drop base dropnya ini nggak cepat gitu loh. Jadi butuh turun dulu ke bawah kan. Kalau teman-teman bisa lihat butuh turun dulu ke bawah ke sini, baru nanti dinaikkan lagi gitu kan. Jadi bagi saya sendiri gimana? Nah bagi saya sendiri saya akan mencoba untuk scalping tetap ya, memperlihatkan kepada teman-teman dengan modal yang kemarin hampir habis dari 290.000 jadi 45.000, sekarang cuma jadi 15.000 nih. Gitu ya. Nah, bisa nggak sih kita tetap trading dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nah, sepertinya kalau kita lihat di dalam jangka waktu yang lebih pendek, atau kita bisa bilang itu time frame yang lebih pendek, kita auto kan. Nah ini yang terjadi teman-teman. Bitcoin tidak banyak mengalami perubahan ya. Bisa dilihat di sini area beli, kemudian di sini area jual gitu. Jadi jangan pernah membeli di tengah-tengah, begitu ya. Nah ini untuk Bitcoin. Nah sisanya koin yang lain pasti akan mengalami kenaikan yang drastis gitu ya. Kalau bisa dilihat, ini adalah Shiba. Kita lihat dari jangka waktu 1 harinya. Nah ini ya, kita bisa lihat ini Shiba, dia juga berusaha naik nih, ya kan? Mengejar apa? Mengejar ini. Kalau teman-teman bisa tahu, sesuai dengan salah satu rumus tadi, dia akan berusaha mengejar ini. Begitu ya. Karena BTC juga kalau di 1 hari, dia mengejar ini, ya kan? Mengejar area jual belinya yang paling banyak gitu ya. Nah Shiba di mana nih area jual beli yang paling banyak gitu kan? Sedangkan di sini nggak dapat nih, nggak ketemu nih. Ini juga bukan gitu kan. Atau mungkin ini, tetapi kita lihatnya dari sini. Tapi kalau dilihat dari sini pun rasanya juga belum gitu loh. Makanya ini merupakan suatu hal yang membingungkan, entah itu di koin manapun ya. Tentunya nanti kita akan cek-cek koin yang lain juga gitu kan. Tapi gimana nih bagi teman-teman yang kemarin tidak membeli di sini, pasti akan merasa sangat kecewa. Karena saya juga sempat bilang kalau kita harusnya mencicil waktu dia ada di bawah. Nggak usah banyak uangnya, yang penting dicicil. Karena misalnya nih, kalau teman-teman dapat di harga di sini saja, dan naiknya sekarang, di Bitcoin teman-teman naik 19%. Kalau teman-teman punya uang 1 juta rupiah aja ditaruh sembarangan di sini, ya paling jelek di sinilah. Sebelum dia naik ya tentunya. Ini kan ada penurunan tajam nih. Nah, terus sebelum naik lah, anggap di sini. Sekitar 10-12% teman-teman bisa dapat. Itu pun kalau 1 juta rupiah. Nah, kalau misalnya teman-teman punya 10 juta, teman-teman udah dapat 2 juta. Punya 100 juta, nah itu juga sudah dapat sekitar 20 juta tanpa ngapa-ngapain loh ya. Tapi sekali lagi ya, gunakan uang dingin. Kali ini dia sudah ada di atas, di area dimana terjadi pembelian dan penjualan yang sangat kuat ya. Tentunya ini nanti area yang di bawah ini teman-teman juga akan menjadi area pembelian dan penjualan yang sangat kuat. Karena teman-teman bisa lihat di sini ada rally, base rally. Di sini juga terbentuk lagi rally, base rally. Ini membingungkan. Jadi mau naik, pilihannya sih cuma naik seharusnya. Karena kalau mau turun di sini banyak sekali tekanannya untuk turun. Tapi ya kita lihat aja nanti Bitcoin gimana ke depannya. Gitu ya, ditunggu aja. Biasanya sih sudah ramai di Twitter. Mungkin itu saja kuliah 7 menit. Seperti biasa bablas, ini bablas 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.